Sobat Dikma, kembali lagi di Dikma Podcast bersama aku Puan Gusti Halidaliyah dan partnerku Wiku Widiawati. Nah, kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa sekali. Nah, mungkin Kak Syifa dan Kak David bisa perkenalan diri dulu kayak dari prodi apa, terus di sana tuh universitasnya di mana? Ya, aku dulu ya. Aku David dari Prodi Teknologi Informasi. Aku ikut ISMA itu di University of Missouri, Kansas City di Amerika Serikat. Ya, kalau Syifa. Halo Sobat Dikma, kenalin aku Syifa, aku dari Prodi D3 Akuntansi. ISMA aku di Prince of Songkla University Phuket Campus, Thailand. Wow, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal ISMA tuh apa sih Kak? Biar Sobat Dikma tuh lebih mengenal gitu. Ya, jadi kalau ISMA itu program beasiswa 1 semester ya. Jadi ada yang bilang kan magang, ada yang bilang exchange. Jadi itu mungkin agak kurang tepat kan. Jadi ISMA itu bisa ada exchange-nya bisa, tapi itu tergantung lagi di kampus. Terus untuk ada ininya maksudnya, ada magangnya itu bisa tergantung dari kampus. Kalau exchange itu kan harus bolak-balik ya. Kalau kita cuma ke sana aja gitu. Jadi itu program mobilitas dan beasiswa 1 semester yang diadakan pemerintah ke berbagai negara di dunia gitu, untuk mahasiswa di Indonesia. Oke, mungkin sedikit tambahin kalau ISMA itu juga fully funded, beasiswanya di cover sama pemerintah. Tapi disclaimer aja kalau sebenarnya fully funded itu kalau kita udah keterima lolos ya. Tapi banyak yang salah kaprah kalau waktu administrasi atau apa itu bakal di cover, sebenarnya enggak gitu. Ada yang co-funded juga ya, ada yang co-funding. Oh iya, ada tiga skema ya. Ada yang apa? Kalau yang siapa itu? Kalau aku afirmasi itu buat mahasiswa yang dari beasiswa KIP atau bidik misi sama dari daerah tertinggal. Terus ada yang reguler kayak David. Terus kalau kalian kayak bisa ikut yang co-funding. Kalau bedanya Kak, ada 3. Jadi co-funding itu setengah ya. Jadi setengahnya di cover sama ISMA, setengahnya pribadi. Jadi ada biaya pribadi juga ya. Terakhir ISMA Iya, ada ISMA Entrepreneur juga itu kalau nggak salah durasinya nggak selama yang ISMA biasa ya, itu kayak 2 bulan. Ya, untuk yang wirausahawan gitu lah. Tapi keluar negeri juga. Jadi ISMA tuh ada banyak macam ternyata ya. Iya. Tahun ini kayaknya yang ada macam-macam. Iya, untuk tahun ini. Tapi nggak tahu tahun depan kan kita pergantian pemerintah, apakah masih ISMA atau ada program lain atau di stop, kita masih belum tahu ya. Cukup sedih sekali kalau misalnya nggak ada lagi ya kan, kapan lagi dapat kesempatan bisa kayak gini. Kalau yang bedain ISMA sama pertukaran pelajaran lainnya itu apa? Mungkin kan kayak beda di waktunya atau apanya gitu. Kalau menurut aku dari teman aku yang pernah ikut pertukaran mahasiswa versi PTN di Indonesia gitu ya, PMM ya, ke program MBKM. Mungkin sebenarnya isi kegiatannya tuh semacam sama kayak budaya-budaya gitu. Cuman kalau di ISMA kan memperkenalkan budaya Indonesia keseluruhan ke negara host country atau host ininya. Dan kalau di ISMA itu emang kita belajarnya benar-benar pastinya internasional ya. Terus balik lagi tadi kata David, ISMA itu kan ada yang akomodasi magang ke perusahaan juga, dan itu pastinya beda sama pertukaran mahasiswa kayak PMM gitu yang cuman sekedar mungkin pembelajaran di sesuai jurusan di luar di home uni mereka gitu. Sedangkan kalau ISMA kayak aku nih, aku tuh bener-bener beda banget dari jurusan aku di sini akuntansi. Belajar di sana tuh di bidang hospitality, perhotelan sama tourism gitu. Kok bisa Kak ya? Penasaran kan? Waduh, panjang sih. Cuman kalau dari awal tuh emang ISMA kan ngasih kesempatan buat ada 3 pilihan. Dan pilihan pertama kedua aku tuh masih berhubungan sama finance dan ekonomi. Cuman yang pilihan ketiga aku ini
Kenapa aku milih Thailand? Realistis aja sih sebenarnya. Karena balik lagi ke kemampuan aku gimana di bahasa Inggris, dan juga untuk pertama kali aku pikir di ASEAN aja deh dulu, dan kebetulan di sana emang yang paling terkenal kan ya jurusan perhotelan dan industri, sektor industri tourismnya benar-benar paling mayoritas lah. Jadi mau tidak mau, dan alhamdulillahnya prodi tetap bisa apa ya, ngedukung buat masalah konversi nanti gitu. Oh, jadi konversinya aman ya kak? Ya aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu pasti Kak Cipa dapat culture shock gede banget dari perbedaan jurusan itu ya kan? Sangat sih. Sangat ya. Karena kebetulan teman-teman Wardi aku yang ber-19 itu juga mereka dari berbagai jurusan, maksudnya enggak yang sama dari jurusan perhotelan dan turis gitu ya sih. Ini culture shock bareng-bareng sebenarnya. Kalau Kak David, jurusannya sesuai dengan yang ada di... Ya, sebenarnya kalau aku jurusannya sih masih bersinggungan ya. Jadi aku di situ computer science, di sini kan teknologi informasi. Cuma di situ aku ngambil mata kuliahnya yang tidak ada di sini. Salah satunya itu di digital forensik ya. Jadi mungkin kesulitannya untuk beradaptasi dengan mata kuliah itu. Tapi untuk kayak mata kuliah yang lain itu masih bisa. Dan konversinya juga nggak masalah sih. Tapi ya memang dari ISMA itu nggak ada batasan mau kita jurusan apa terus kita harus daftar mana gitu. Tapi itu balik lagi ke host university-nya menerima atau enggak, terus dari kampusnya lagi mau mengkonversi atau enggak. Kalau kalian mau nekat ya mungkin bisa ngambil yang jurusannya agak jarang gitu, itu kemungkinannya lebih gede. Tapi ya pasti di jurusan kalian pasti beda gitu kan ya. Dan ya ada sih temen gue yang nekat mau ngambil ISMA dan ya dia nggak dikonversi jadi nambah semester lagi. Tapi ya worth it lah ya. Tapi tergantung ke pertimbangan kalian. Pintar-pintar komunikasi juga sih sama prodi ya. Itu salah satu resikonya, mungkin bisa dicatat sobat rumah ya. Nah, yang tadi ngambil matkul apa Kak? Ada saking sulitnya enggak? Aku ngambil digital forensik sama database. Kalau database itu ada di sini. Kalau yang digital forensik itu enggak. Bisa dijelasin itu Kak, itu secara garis besarnya digital forensik karena asing banget buat saya. Ya itu kayak sebenarnya buat melacak lah ya, mungkin untuk melacak misalkan dan restore kan kadang misalkan kalau dalam kasus kriminal misalkan ada barang bukti yang dihilangkan oleh pelaku misalkan dari dalam device digitalnya dia kan. Jadi kita bisa pakai digital forensik itu untuk merestore apa aja yang sudah dihilangkan. Kemudian misalkan ada kejahatan cyber, kita bisa lacak gitu siapa pelakunya. Gitu. Sebenarnya itu aja sih, seperti namanya. Kalau di forensik biasa kan ya itu untuk menyelidiki bukti fisik ya. Kalau di digital ya lebih ke digital. Perbedaannya itu ya Kak ya. Berarti masih bisa berhubungan sama polis gitu ya? Ya itu hubungannya lumayan kuat sih ke polisi. Jadi kalau di sana memang diarahkannya ke government lah sebenarnya. Jadi kita harus belajar ininya juga hukumnya di situ, hukum di Amerika itu tadi. Jadi kita dapat perspektif yang lumayan sangat baru lah ya sebenarnya. Keren, banyak dan berat ya. Kalau Kak Siva sendiri ada pilihan matkul gitu, bisa milih matkul gitu nggak Kak? Gitu. Kalau pilihan pastinya ada dikasih beberapa pilihan, cuman menurut pihak kampus sana katanya ISMA itu ngebatasin cuman 10 mata kuliah gitu, 10 course. Sedangkan list course di fakultas sana tuh sebenarnya ada 20-an gitu. Tapi ISMA ngebatasin cuma 10 buat dipilih, dan dari URD itu maksimal milihnya 4. Bukan 4 sih, maksudnya 12 SKS ya, maksimal 12 SKS. Iya, yes. Dan itu dapatnya 4 courses. Kalau aku tuh ngambilnya ada business tourism startup, terus alternative lodging property gitu, terus ada masak juga. Terbang. Ya, dan yang terakhir itu industri penerbangan in-flight. Wow, Jadi, kayak pramugari gitu Kak? Iya benar. Dan sana prakteknya
banyak banget sih, praktek masak, praktek jadi pramugari, bahkan jadi bartender juga. Dan itu seru, tapi benar-benar apa ya, hal baru banget sih pastinya, dan lumayan challenging juga. Berarti Kak Siva nih selama 1 semester di sana udah belajar banyak banget nih. Ya benar-benar hal baru. Udah banyak skill yang diasah gara-gara ISMA ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertanya, silakan. Alasan utama daftar ISMA tuh kenapa Kak? Kalau boleh tahu? Kalau aku sih alasannya penasaran aja sih, coba-coba. Penasaran tapi lolos gitu Iya, kan. nggak ada yang alasan apa, kan kalau yang lain kan ada yang impiannya memang dari kecil udah pengen ke luar negeri atau apa ya. Aku coba-coba aja, daripada penasaran mending dicoba. Iya bener sih. Tapi dia emang jago sih kalau David coba-coba. Ya masalah coba-coba langsung gol gitu. Luar biasa. Dia merendah banget sih David. Tapi memang itu alasannya, penasaran. Gak apa-apa, daripada kalau gagal pun kan kita nggak rugi-rugi banget sih, mungkin bayar administrasi lah ya gitu. Jadi ya coba, makanya aku ngambil ya, universitasnya pun nggak yang memperhitungkan banget kemungkinan lolosnya atau gimana. Jadi aku ngambil yang sesuai sama jurusan aja sih. Kalau Siva gimana? Fun fact-nya kalau aku tuh ISMA sebenarnya aku udah ibaratnya nge-stalking ISMA tuh dari SMA. Wow. Cukup berbeda ya. Ini beda dari Satunya David. coba-coba. Beda dari David. Karena sebenarnya kalau dibilang mimpi sih, mimpi yang bisa dibilang nggak bakal bakal terwujud ya kalau ke luar negeri. Cuman dari ISMA waktu SMA itu karena emang abis baru lulus, terus aku ngeliat poster di Politala itu ada yang lolos tuh waktu ISMA pertama. Itu ada Kak TV sama Kak Diakna. Terus aku mikir, wih gitu, pengen juga gitu kan. Dan jadinya dari apa waktu maba pun sebenarnya udah nge-stop banyak, tapi persiapannya tuh sebenarnya nggak ada. Jadi cuma kayak pengen tapi usahanya sebenarnya minim banget gitu. Karena pastinya terkendala banyak hal juga. Terus waktu pengen daftar pun sebenarnya kemarin telat ya Fit ya. Aku waktu ini nyoba tes bahasa Inggris. Jadi kan dari pihak kampus dulu tes bahasa Inggris, dan aku tuh yang terakhir tes gitu. Karena itu ya hampir telat lah. Karena masih kayak mikir-mikir gitu kan, karena dari nge-start itu aku jadi tahu realitanya itu di ISMA tuh gini gitu kan. Dan resiko-resiko itu terutama dalam hal finansial, aku mikir-mikir lagi, makanya kemarin hampir enggak daftar juga sih, jadi makanya telat. Tapi tetap dilanjutin ya, ternyata emang rezekinya. Iya. Karena apa ya, waktu mungkin balik ke SNMPTN ya, aku pernah pengen nyoba SNMPTN gagal, SBM itu gak kecoba, maksudnya gak ikut tes. Jadi aku ngerasa gagal tanpa nyoba nih. Jadi aku pengen nih ISMA tuh ya udah, kalau gagal ya udah gitu. Jadi aku pengen nyoba dulu deh. Tapi ya bukan berarti masuk ISMA gampang juga ya. Iya benar. Namanya minim persiapan di persiapan dokumen memang minim, tapi kan kalau persiapan secara kemampuan bahasa Inggris, secara achievement itu sudah tertumpuk lah selama beberapa tahun berkuliah di sini kan. Jadi bukan apa ya, Sebenarnya bukan yang gampang. asal-asalan juga sih sebenarnya. Ada ininya, persiapannya bertemu dengan kesempatan. Kata-kata gitu. Jadi sebelumnya udah ada menumpukan prestasi bahasanya. Iya, meskipun ya bukan secara bukan khusus untuk ISMA ya, tapi sudah ada bekal, Jalannya udah. Sudah siap sebenarnya. Walaupun yang satunya coba-coba, kalau Kak Siva katanya mepet-mepet, tapi persiapannya sebenarnya udah mateng gitu. Nah Kak, ini ada pertanyaan question box dari Sobat Tik. Mungkin Kak sudah lihat kan di SG. Oke. Gitu. Nah ini ada nanya nih. Ini katanya ISMA tuh ada di Kajiulang, tapi dengar-dengar
kenapa MBKM yang hilang? Ini katanya agak sensi sih. Ah, Hmm. coba mau jawab. Itu lebih karena kita perlu gantian pemerintahan, itu sudah wajar sih untuk program-program menteri sebelumnya itu dikaji ulang lagi supaya nggak buru-buru untuk melanjutkan kan sebenarnya. Tapi untuk menyimpulkan bahwa MBKM itu akan hilang atau bagaimana itu kan menurut aku sih agak kecepatan ya, karena kita belum belum tahu apakah akan ada program pengganti atau memang benar-benar dihilangkan begitu. Karena setiap setiap menteri kan pasti ada programnya lah ya. Soalnya kadang pemerintahan kan cuman ganti nama doang biasanya gitu. Tapi programnya tetap ada. Tapi kalaupun seandainya ISMA itu sudah tidak ada lagi, kan masih ada program di luar pemerintahan atau di luar ISMA itu yang sama-sama exchange ke luar negeri kan, kayak Fulbright dan semacamnya lah. Gitu. Jadi untuk persiapan exchange itu sebenarnya ya sama-sama aja sih, untuk semua exchange paling ya essay sama interview kan, kemudian ada kemampuan bahasa Inggris, kemudian prestasi ya, ya intinya jangan sampai karena mendengar katanya MBKM bakal dihentikan, itu jangan sampai kita jadi sudah malas mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu, atau malas buat belajar bahasa Inggris, karena pasti akan ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita kejar. Tapi mungkin yang aku tangkap dari pertanyaan tadi itu lebih ke kenapa ISMA, mungkin yang banyak rumor-rumor tentang ISMA sih Iya. sebenarnya di luar ya. Kalau saya lebih Dan dark side-nya gitu. dan sebenarnya sebagai URD mungkin dari aku pribadi yang mahasiswa afirmasi ya, yang dapat lolos ISMA itu sebenarnya benar-benar pengalaman yang benar-benar berharga banget buat aku sendiri. Walaupun di balik itu banyak yang kontrak karena biayanya banyak banget dikeluarin, apalagi itu kan biaya dari LPDB ya. Iya. LPDB kayak duit paket, duit apa gitu. Cuman sebenarnya kalau kalian benar-benar ngikutin ISMA tuh yang lolos, itu menurut aku benar-benar ningkatin gak cuman kita tapi negara juga. Jadi kan aku kan di Phuket ya, FYI aja. Jadi aku di Phuket, Thailand, dan di situ tuh orang Indonya benar-benar hampir jarang banget ada yang ke Phuket gitu. Dan ISMA itu pertama kali di PSU tempat aku itu, dan kita tuh ngadain challenge dari ISMA yang acara Culturize gitu kan. Dan di situ benar-benar di welcome banget, dan mereka benar-benar nge-respect banget sama budaya yang diadain para wardi ISMA itu di sana. Dan itu jadi benar-benar ngebangun branding Indonesia juga gitu di negara atau di tempat yang baru gitu, di host uni ya. Cuman kalau balik lagi masalah biayanya yang banyak, sebenarnya kan LPDP pastinya udah ditakar ya, masalah duit pendanaan segala macam. Cuman mungkin di balik itu urdi-urdi yang bisa dibilang oknum mungkin yang menyalahgunakan dana tersebut, yang akhirnya mungkin ke-spill, terus banyak yang ngekritik. Cuman kalau dari aku pribadi, sebenarnya ISMA itu benar-benar berdampak banget buat diri aku pribadi ya, sebagai yang afirmasi. Salah satu penyebabnya juga mungkin karena kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sekarang dipisah ya. Jadi ISMA itu kan dia punya dampak yang kuat itu buat negara itu secara budaya sebenarnya. Ya. Emang tujuannya ISMA emang itu ya? Iya, sebenarnya salah satu benefitnya ya, dengan kita ISMA itu memperkenalkan Indonesia ke luar negeri gitu. Contohnya kayak di Amerika kan masih banyak yang nggak tahu Indonesia, apalagi di Kansas kan. Kalau mungkin kayak di New York, Philadelphia kan mungkin sudah lumayan ada lah Indonesia di sini. Kalau di Kansas itu sangat jarang gitu. Cuma mungkin ya sekarang mereka bagusnya sudah aware, pernah dengar Indonesia, tapi belum tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi manfaatnya memang lebih condong ke budaya ya. Jadi mungkin sekarang sudah bukan concernnya lagi buat Kementerian Pendidikan tinggi sekarang ya. Jadi itu bisa mungkin menjadi salah satu bahan evaluasinya. Mungkin nanti dari Kementerian Kebudayaan mungkin bakal ada
ada terobosan baru, program baru yang gitu. Bahkan di Phuket itu sendiri ya, dosen aku kan kebetulan ada yang lokal, ada yang dari luar Eropa juga, misalnya dari Jerman. Terus mereka nanya kami dari mana gitu, kami bilang dari Indonesia. Terus dia nanya Indonesia di mana gitu. Kita jelasin kalau Indonesia di sini, perbatasan ini dekat Thailand. Itu deket ya, Tapi kenapa mereka nggak tahu? waktu kita ngomong di Bali gitu, dia tahu gitu. Malah lebih Jadi- tahu Bali. Iya, dia lebih tahu Bali dari Indonesia sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu tujuan ISMA juga ya. Ya. Nah, dengar sebagai teman, ternyata ISMA tuh banyak manfaatnya, walaupun kadang ada rumor-rumor yang seperti itu. Tapi setiap kita menjalankan atau mengikuti sesuai dengan yang kata Kak David, Kak Syifa, kita ambil kesempatan yang baiknya aja, jangan ikut-ikutan oknum-oknum yang Pasti ada kelebihan kekurangan. iya pasti ada kelebihan kekurangan. Tapi ISMA ini banyak kelebihannya, tenang aja. Yang penting selama ngejalanin tuh yang benar-benar aja, gak usah ya. Benar. Benar, di sini benar-benar aja. Karena kan situ bebas ya negaranya memang. Apalagi kan kayak ya di Amerika atau di Eropa gitu kan sangat bebas sekali. Jadi harus kita bagaimana kita mengontrol diri aja sih di situ. Gimana Kak David cara mengontrol dirinya? Gimana ya, kalau aku sih nggak gimana-gimana ya. Kebetulan kan aku orangnya males keluar, males gimana-gimana gitu lah. Jadi aku paling ya kuliah, terus ya teman-temanan sama orang-orang di situ lah, cuma nggak ikut yang buruknya lah. Jadi itu juga sudah terbiasa kok, di Indonesia juga banyak kok yang kurang baik gitu. Tapi kan kita nggak ikut-ikutan. Jadi jangan merasa gimana di negara orang yang mungkin Bebas di merasa semua. bebas atau gimana ya. Kita tetap pegang norma-norma kita lah. Tapi jujur title award di ISMA tuh sebenarnya tanggung jawabnya berat sih. Ya, sangat berat ya. Kan kita represent negara. Bener-bener. Jadi enggak cuman kayak kita nunjukin Indonesia tuh anak-anaknya, mahasiswanya smart, tapi juga dari segi sifat karakter itu benar-benar ternyata dilihat dan dijudge juga sebenarnya. Waduh, berat banget. Ya karena ya sederhananya kita ini top studentnya lah di Indonesia, kalau mereka melihatnya gitu, top studentnya, karena terpilih dengan seleksi yang sebegitu ketatnya dengan ya didanai negara. Jadi orang sana itu jarang yang kuliah, kalau di Amerika itu jarang yang kuliah di fully funded by the country kan, dari negara. Jadi kebanyakan ya bayar sendiri mereka gitu, yang dari yang internasional gitu. Jadi kalau sampai ada yang dengar yang fully funded itu berarti kan mereka menganggapnya mahasiswanya pintar banget gitu. Top tier. Ya top tier gitu lah. Nah kalau mereka sudah nganggap top tier, masa kita bersikap seperti ya bukan top tier gitu, bersikapnya dengan buruk gitu, pasti kurang pantas. Nanti satu negara dianggapnya gitu semua ya. Itu berat banget karena yang dibawa nama negara lagi, bukan si daerah. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari kan ada suku ya, kayak bawa atau enggak daerah. Ini negara gitu, satu negara dibawa nama baiknya, gimana nggak berat ya kan? Apalagi kan jarang ya mahasiswa Indonesia di situ. Kalau di UMKC itu nggak ada yang mahasiswa Indonesia. Kalau di KU, Kansas University itu lumayan ada beberapa gitu. Cuma kalau di UMKC itu nggak ada. Jadi cuma kita representasinya orang Indonesia di situ. Kalau di Songkla kan ada ya? Kebetulan Prince of Songkla itu ada 5 kampus di tempat yang berbeda. Dan Phuket itu tuh yang paling jarang ada orang Indo. Jadi kan ISMA tuh ada yang sarjana sama vokasi ya. Nah, ISMA yang sarjana itu ada di PSU yang di HTI. Dan kebetulan di HTI itu emang benar-benar banyak orang Indo sih. Jadi yang vokasi ini benar-benar kayak terjun pertama kali di Phuket sih. Oh iya, itu pasti jadi pengalaman yang kayak ini pertama kali jadi orang minoritas gitu ya. Biasanya kalau di negara sendiri kayak ya udahlah gitu kan, pasti ada hal-hal unik yang banyak banget mereka tanyain.
misalnya di Indonesia gimana, terus kebiasaannya gimana, itu menurut kakak sendiri asik kah atau ngapain nanya terus gitu kan? Sebenarnya mereka lebih ke enggak nanya sih. Kan ya malah aduh, kirain bakal penasaran gitu kan? Apa ya, kalau kemarin tuh kan kegiatan yang culturize itu memperkenalkan budaya, justru kita yang narik para mahasiswa internasional di sana buat ikut ke acara kita gitu. Dan kita nyoba mancing mereka buat penasaran sama Indonesia, karena sebenarnya mereka nggak tahu banyak dan sebenarnya nggak pengen tahu. Ya maksudnya mereka emang nggak tahu tentang Indonesia gitu kan, cuman setelah mereka tahu dari wardi-wardi itu, mereka tahu di Indonesia mayoritas Muslim gitu, terus juga dekat sama Thailand gitu, dan ternyata musim-musimnya juga sama kayak Thailand juga gitu, Mirip ya. Kalau aku lumayan banyak yang nanya ya, karena kan kami beraktivitas juga itu ikut ini organisasi cross culture, komunitas cross culture gitu. Jadi kalau di Kansas itu lumayan banyak sih komunitasnya yang memfasilitasi kayak mahasiswa atau orang-orang dari negara di luar Amerika gitu kan, karena di sana imigrannya juga banyak, terus banyak yang orang yang kerja ke sana gitu. Jadi kami sering ada diskusi budaya begitulah di situ. Terus ada juga tadi ya event yang ISMA-nya juga yang kita adakan di situ untuk attract orang-orang dari lokalnya di situ lah. Jadi ya itu seru banget sih. Dan ternyata dari acara itu aku sadar bahwa kalau kita itu punya potensi budaya yang sangat sangat kuat. Karena kalau di sana kan ya kalau di Amerika dia tidak ada yang budaya yang gimana-gimana gitu. Kalau di Indonesia banyak banyak motif dari Indonesia, terus sukunya banyak, pakaian banyak. Aku pernah pakai batik gitu, terus tiba-tiba ada orang bawa mobil itu ngejar cuma buat bilang bajunya bagus gitu. Iya, Shock banget. karena Diajak foto. enggak sih. Tapi ya, Kirain iya, mau I like diajak your clothes gitu kan. Cuma karena aku pakai batik gitu. Dan ternyata memang banyak juga yang muji ketika kita pakai batik di situ. Berarti kan sebenarnya batik itu bisa laku ya di sana ya. Tapi kita belum belum ada action ke situ gitu. Nah, dengan ISMA itu kan kita jadi punya kesadaran akan betapa bagusnya budaya kita gitu. Nggak harus kita yang pakai brand-brand luar mulu gitu, atau kita makanannya juga yang makanan luar mulu dari ya kayak burger atau apalah gitu. Aku habis balik dari ISMA nggak pernah lagi beli fried chicken apa hamburger gitu di sini, kayak kayak sudah ternyata Udah sering. ya, ketika di sana ternyata ya makanan kita ternyata lebih enak ya. Jadi pas udah sampainya kayak bosen gitu. sudah nggak usah lah gitu. Bumbunya gimana Pet? Bumbunya Pokoknya gimana? Dikit paling antreannya di situ makanan Asia ya, di situ lumayan banyak sekarang makanan Asia. Jadi ya kita bisa jadi lebih bangga dengan budaya kita, dan kita lebih senang sih. Kalau aku sih merasanya lebih lebih gampang kita buat cerita tentang Indonesia di sana, karena kita justru rasa nasionalismenya lebih tinggi ketika kita di luar negeri gitu. Pasti rasa bangganya tinggi Rasa banget. lebih tinggi. Ngomong soal makanan nih, kita jadi penasaran ya. Selama ISMA tuh kangen sama makanan apa gitu? Coba nasi Padang Nasi Padang, oh my god, tapi enak banget deh. atau mungkin masak habang, Habang. ala Banjar. pasti wadi ya. Ya aku beberapa hari ini makan wadi terus nih. Oh, Saking kangennya ya kan? apa iya Bet? Coba datang ke rumah nanti dulu. Pas adanya Kita wadi di aja. sini ke rumah David ya. Makan lagi bareng-bareng. Ya, Saking kangennya. ya. Cuman kalau aku kan di sana kebetulan ketemu sama orang Indo. Beliau itu emang udah tinggal di Phuket lama dan menikah sama aku orang tahu orang mana ya, cuman bule gitulah. Cuman memang menetapnya di Phuket. Dan dia jago masak makanan Indo, dan beliau bisa dibilang
nge-share makanan-makanan Indo ke orang-orang di sana, orang-orang lokal. Dan salah satunya tuh rendang ya. Rendang. Dan beliau tuh jadi yang nyediain makanan rendang itu buat di acara kami ISMA itu, di host ini kami. Terus juga ada telur balado waktu itu pokoknya beliau jago masakan Indo lah. Jadi dari situ juga kami terbantu sama beliau buat konsumsi acara culturais ISMA di sana gitu. Dan terobati rasa rindunya sama Iya, makanan benar. Indonesia Setelah- ya. Setelah 2 bulan sih baru ketemu beliau. Perjalanan cukup jauh. Kalau Kak David sendiri ada yang menyelamatkan untuk makan makanan Indo Kak? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi Jarang. sebenarnya ya jarang ya. Jadi paling ke ya tempat makan yang Asia gitu ya lebih ya rasanya masih deket-deket lah gitu ke makanan kita gitu. Iya. Nggak apa ya nggak jelek-jelek banget. Karena kan kalau di sana kan makanannya beda jauh ya karena kalau kebanyakan bumbu juga nanti dibilangnya terlalu kompleks makanannya. Kalau orang sana nggak suka yang terlalu kompleks kan. Kalau kita kan satu kali makan mungkin bisa belasan bumbu ya dimasukkan ke situ ya. Jadi ya susah sih kalau emang drastis banget perbedaan. Perbedaannya jauh banget. Jauh. Jadi penasaran juga sama makanan di Thailand Kak. Apakah jauh banget gitu? Terkenal kayak tom yum, somtam gitu-gitu ya. Dan waktu awal-awal tuh sebenarnya ngerasa itu semua makanan Thailand tuh asem. Iya, ciri khasnya tuh entah kenapa waktu awal-awal tuh kok kayak semua makanannya ngerasanya tuh asem gitu. Kayak misal kalian mungkin sering lihat udang mentah gitu kan, terus bumbu-bumbunya itu yang apa ya, awal-awal tuh masih bingung dengan, kalau di sini mungkin kayak daun sop yang terus juga yang jadi ciri khas gitu kayak daun sop, daun kemangi, tapi di sana tuh ada kayak daun buat nyampur bumbu khasnya. Dan itu nggak tahu awalnya nggak tahu itu daun apa gitu ya. Pokoknya itu jadi ciri khas setiap bumbu di Thailand, dan setiap ada daun itu tuh pasti asem. Jadi kayak apa ya, waktu awal-awal tuh malah nggak suka sama bau dari si daun itu. Nah sampai akhirnya tuh di mata kuliah course yang Thai cuisine, masak-masak itu dikenalin, oh ini loh ciri khasnya ternyata itu daun ketumbar. Dan jujur itu awal-awal tuh baunya gak enak banget. Beda banget dari bau daun kemangi, daun sop itu kan masih bisa diterima ya gitu ya. Tapi waktu pertama tuh daun ketumbar kayak aneh banget. Tapi lama-kelamaan akhirnya udah biasa sih. Cuman awal-awal asem, terus juga bau daun itu yang jadi ciri khas. Karena terbiasa atau terpaksa itu? Dua-duanya. Terpaksa, terbiasa. Aku kebalikannya malah waktu baru datang itu ya kayak karena kan makanan barat selalu dianggapnya ya wow gitu kan kalau di sini kan. Jadi awal-awal ya senang gitu kan. Terus waktu tiap hari kok bosen gitu kan. Lama-lama nggak enak juga makanannya ternyata. Membosankan ternyata lama-lama. Tapi andalannya di sana tuh nasi biryani sih. Sering dengar itu nasi apa sih Kak? Sebenarnya kalau menurut aku kayak nasi kuning. Nasi kuning. Cuman ada tambahan bumbu apa gitu, aku nggak tahu apa ya. Cuman jadi kayak sedikit pembeda, cuman hampir sama kayak nasi kuning di sini sebenarnya. Jadi kalau kangen Thailand bisa makan nasi kuning. Cuman nasi biryani bukan khas Thailand deh kayaknya. Bukan khas Thailand ternyata. Kalau nasi kuning itu di mana? Kalau biryani Arab ya? Apa? Biryani Arab. Kayaknya. Kalau nasi kuning itu di mana-mana kayaknya ada deh. Soalnya di Amerika juga ada nasi kuning. Oh iya. Turmeric rice, bener-bener nasi kuning malah kan, cuma nggak ada santan. Jadi emang kuning aja. ya Warnanya satu kuning pakai aja. turmeric itu apa kunyit? Iya. Iya. Kayak kunyit. Jadi bener-bener nasi kuning sih. Ternyata di mana-mana ada nasi kuning. Ada nasi kuning kan. Tapi bukan dari warna buatan ya. Dari janar. Nggak jangan. Nah kan kalau tadi kan udah bahas makanan, sekarang kalau tempat tinggalnya gimana Kak? Apa memang sudah disediakan atau cari sendiri? Itu tergantung ke host uninya lagi ya. Kalau aku host uninya mereka mencarikan ini, mencarikan asrama. Sebenarnya kalau di dalam BMKC-nya ada asrama, tapi kami
kami dapat asramanya itu yang di luar kampus, tapi tetap di kampus, tapi kampus orang gitu, kampus tetangga. Jadi jalannya lumayan jauh sih tiap hari. Ya itu jadi di asrama. Tapi ada juga kalau yang siapa namanya yang kemarin yang ke New Zealand itu, Kak Safety ya. Kak Septia, itu dia ke ini ada ke rumah warga lokal ya, ada warlock gitu ya, jadi tinggal dengan warga lokal di situ. Kalau aku di asrama ya warga lokalnya teman-teman asrama sih, jadi sangat tergantung ini maksudnya bagaimana mereka mengakomodasinya itu. Tapi Isma juga pastinya udah ini ya, masih gambaran juga, misalnya nggak tiba-tiba langsung lepas. Iya pasti benar. Kalau aku sama sih asrama kampus juga, dan di situ eh, dekat dekat sama ini ya, gedung-gedung kelas juga, dan penghuninya juga penghuni warga lokal, internasional juga di situ. Cuma di sana juga ada PSU Lodge, hotel kampus gitu. Karena kan emang jurusan perhotelan ya, jadi sekalian prakteknya dibikin hotel di kampus. Cuman di situ emang harganya lebih mahal pastinya, dan biasanya tuh dosen juga tinggal di situ. Ini Kak David, Kak Syifa dulu sebelumnya udah pernah ngerasain tinggal di asrama enggak? Belum. Jadi culture shocknya gede banget ini. Iya, aku nggak pernah ngekos juga nggak pernah gitu. Aku Asrama. ngekos pernah sih 2 bulan. Tapi beda nggak sih rasanya ngekos sama di asrama tuh kan? Pasti. Gimana tuh? Kebetulan asrama tuh kan kalau aku asramanya satu kamar berdua ya. Aku berdua. Kalau ngekos mungkin kita bisa milih sendiri satu tempat, satu kamar gitu. Dan ya apa ya namanya, orang kan semakin lama semakin mungkin kita lebih tahu orangnya gimana gitu. Iya, benar. Kadang tuh waktu awal-awal masih kayak akrab bareng-bareng gitu, cuman mungkin setelah lama kelamaan mungkin lebih tahu sifatnya gimana jadinya lebih kayak apa ya, agak ada space gitu. Cuman emang kalau dari segi biaya pasti lebih murah gitu ya kalau berdua. Cuman di sana dikasih pilihan juga, kalau emang pengen sendiri bisa sendiri. Ada pilihan. Cuman kan apa ya, kita kan, aku mikirnya waktu itu Yisma pengen nyari temen yang Indo gitu lah. Dan orang Indo itu pastinya bakalan care juga sama sesama Indo gitu kan, dibanding kalau misalnya kita sendiri nggak punya teman. Tapi dibalik itu sebenarnya kalau sesama Indo tetap apa ya, tetap saling perhatian juga. Cuman kalau kayak intrik-intrik dikit ada. Dan itu hal yang wajar kalau di depan asrama ya. Benar. Kalau Kak David sendiri Aku enjoy banget sih ya. kebalikannya gitu ya. Berdua juga sih. Aduh, Ya, tapi berdua enak juga. Ya. Kan Terus bakal bersepuluh gitu. enggak. Enaknya dia kan ada ini kan asramanya juga beberapa kamar gitu kan. Jadi kayak ada orang-orang lokalnya juga yang di situ kan. Jadi enak kalau kami bisa bersosialisasi juga tiap hari dengan orang lokal di situ. Jadi aku ya ada juga beberapa teman gitu orang sih. Ya enaknya sama mungkin di situ ya. Kalau kos kan enggak ya. Paling sama teman kos kalau kosnya berdua gitu. Kalau sendiri sendirian, benar-benar sendirian gitu. Tapi di sana tuh apa ya? Aku ini ada sedikit kayak horror story gitu. Boleh tuh Teh. Jadi di kamar teman aku yang sesama wardi, dia di palang pintunya tuh ada kayak dikasih talisman tulisan Chinese gitu. Katanya kayak doa-doa gitu. Sebenarnya kalau selama di sana sebenarnya katanya mereka nggak ngalamin hal-hal aneh. Tapi setelah kita udah keluar dari asrama, udah selesai isma, dapat kabar ada kayak orang Chinese gitu, dia nggak mau masuk kamar itu gitu karena ada tulisan talisman Chinese itu, karena dia mungkin ngerti kali ya. Tapi sebenarnya entah dia karena mungkin orang baru, tapi sebenarnya kalau dari cerita wargi di sana sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman mungkin kurang tahu ya kenapa ada itu, mungkin ada historinya cuman kami nggak tahu. Kayak film mereka. Yakin. Jadi tulisannya tuh mungkin kayak penolak bala gitu ya Kak? Iya. Mungkin kan itu biasanya tulisan Arab gitu ya, tulisannya Chinese. Chinese. Cukup
unik kulturnya. Kalau kita mungkin Arab gitu ya. Horor ya. Kalau Kak Davi sendiri ada story horor juga seperti Kak Siva? Nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Ada. Ada hantu kali. Nggak percaya hantu. Adanya ini balik monster kali ya. Tapi nggak ada sih, nggak ada. Ada UFO. UFO atau apa. Percaya mereka jarang yang hantu banget. Hantu banget. Iya, jadi nggak ada sih yang mana. Aman-aman aja. Kan kalau di sana tuh kalau interaksi kan mungkin rata-rata pakai bahasa Inggris ya Kak. Nah, gimana caranya biar lancar gitu speaking English gitu? Ada yang nanya nih soalnya sebatik penasaran. Saya David nih juga. Gimana ya? Gimana tuh? Biar lancar ketika di sana atau sebelum ke sana. Kalau apa sih persiapannya sudah sebelum ke sana ya, aku memang udah lumayan Jago. bahasa Inggrisnya. Udah Jadi ya, tahun-tahun ya. iya, jadi aku mungkin aku biasakan ini ya, konten itu selalu aku konsum yang Inggris semua. Aku banyak Inggris. Aku justru nonton YouTube Indonesia itu baru-baru aja. Wow, Sama lagu-lagu Indonesia itu baru-baru aja. luar Sebelumnya biasa. Wow. setelah aku berangkat ISMA kayaknya malah baru Aduh. Luar biasa. Nasionalisme gimana? Ya. tumbuh ya. Tumbuh. Kalau Langsung cinta Indonesia. Kalau di sana enggak, di sana waktu sebelum berangkat ISMA waktu di Indonesia aku YouTube selalu Inggris itu udah dari kecil dari SD malah, Wow. Dari karena nggak tahu ya, aku memang suka aja sih konten-konten luar kan. Kayak dulu tontonan juga kayak Power Rangers gitu kan, terus apa Kamen Rider kan, gitu semua dari luar ya. Jadi mungkin sudah ada ketertarikan dengan konten-konten luar. Dari situ ketika ada YouTube itu juga aku mencarinya juga yang dari luar gitu. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau bisa sih dibiasakan secepat mungkin ya. Karena nggak ada ruginya juga sih kalau belajar bahasa Inggris gitu kan. Apalagi kayak di jurusan TI itu kan semuanya bisa bahasa Inggris ya. Kode-kodenya bahasa Inggris juga. Terus kayaknya kalau semua jurusan mungkin sangat sangat ini ya, sangat ada keuntungannya lah kalau kita belajar bahasa Inggris. betul. Karena informasi yang kita dapatkan kan nggak terbatas negara lagi. Jadi itu, kalau udah di sana ya banyak-banyak ngobrol aja sih sama lokal. Kita coba approach duluan, jangan berharap kita yang bakal approach. Karena di sana sudah biasa sih, kayak approach orang itu sudah biasa. Jadi kayak hey gitu, terus perkenalan gitu. Udah biasa. Kalau kita agak ini ya, agak canggung gitu, agak tertutup. Caranya biasakan. Benar. Kalau Kak Siva kan di Thailand, nah di sana tuh interaksinya pakai bahasa Thailand atau pakai bahasa Inggris? Ini benar banget. Sebenarnya kalau bahasa kesehari-hari sebenarnya bahasa Inggris ya di sana. Karena FYI aja tuh aku kan dapat pembelajaran properti juga gitu, dan di sana dosennya itu dari luar, maksudnya dari luar, dari Jerman, dan beliau bilang kalau penduduk di Phuket itu emang mayoritasnya Chinese sama Rusia gitu. Jadi emang bahasa Inggris di sana lebih dipakai. Dan kalau untuk bahasa sehari-hari, bahasa Thailandnya sempat diajarin waktu orientation gitu ya. Cuman nggak terlalu kepake sih. Karena emang di sana udah orang-orang lokalnya udah biasa sama bahasa Inggris juga. Udah biasa. Bahasa Inggris. Berarti Kak Siva nih bisa bahasa Thailand. Itu hal yang selalu ditanya. Ini selalu ditanyain gitu deh. Apa ya kalau bahasa emang karena nggak dipakai aja sih di sana, cuma kayak sodika gitu-gitu. Artinya apa sih Kak? Halo gitu. Halo. Kalau cowok kan sodikap gitu. Kalau cewek sodika. Oh beda ya. Beda. Berarti kayak Lihat gender juga. gender beda gitu kayak bahasa Inggris. Nama kamu siapa? Ciarai. Nama cowok beda lagi Kak. Sama. Sama. Cuman kalau cowok itu dia kap, kalau cewek kap. Misal nama aku Shiva gitu, Chancu Shiva Nakha gitu. Kalau cowok Chancu David Nakhap gitu. Belajar bahasa Thailand gitu. Cuma Luar ya biasa. hal yang basic gitu aja sih. Banyak udah lupa juga. Karena kebanyakan yang dipakai bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Lingkungannya ternyata di Thailand banyak orang luar juga. Di Phuket sih khususnya. Kamu di sana ini apa? Sudah
turismenya tinggi banget ya. Mungkin kayak Bali ya. Bali juga jago-jago orang bahasa Inggris. Makanya sebenarnya dibilangnya tuh Balinya Thailand apa? Itu yang paling jago bahasa Inggris juga dari Bali. Iya benar. Oh anak-anak Bali tuh benar-benar mereka pengalamannya langsung sama orang native gitu. Jago-jago. Ya mudah-mudahan kita juga bisa gitu ya. Ini harapan Kak David di Bisa. Ya, bukan berarti menghilangkan bahasa Indonesia, maksudnya bisa bahasa Inggris. iya, karena Kan udah bisa bet. pengennya bareng-bareng Kak David bisanya ya kan nggak? Ya. Supaya bisa bareng ya. Karena buku bacaan yang terkenal atau hal-hal yang di luar dari Indo tuh banyak yang Kak, tapi kebanyakan terhambat karena bahasa Inggris. Benar. Masuk buat Kan suka baca buku apa? apa ya? Aduh. Ya, maksudnya pengetahuan yang di luar batas Indo itu kadang terbatas karena bahasa Inggrisnya masih kurang ya. Gimana nih, ada pertanyaan dari teman-teman lagi Kak Diwika? Ada lagi? Tips biar bisa lolos ISMA itu gimana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dari aku sih, dari pengamatanku ya, kan kita ada seleksinya itu yang esai sama wawancara ya. Selain berkas itu, kalau berkas itu sudah ada panduannya lah. Kalau ya sebisa mungkin kita seotentik kita ya sebenarnya, bukan sekedar ada prestasi, tapi bagaimana caranya bahwa prestasi itu unik, maksudnya bisa bermanfaat buat ISMA-nya juga. Kita menggunakan ISMA, kemudian kita perkenalkan diri kita juga dengan baik. Terus ya sebisa mungkin itu bukan esai yang general lah. Jangan sekadar pengetahuan umum ditaruh di esai buat apa gitu kan. Mereka mau lihat kita itu orangnya seperti apa sih dari esai itu. Dan ya juga kan karena sekarang zamannya AI ya, jadi kalau esai itu nggak otentik itu emang ini ya, nggak di-appreciate lagi, karena kalau sekadar banyak-banyakan data juga udah bisa kok dari AI gitu. Sama juga wawancara juga kalau bisa ya seotentik kita mungkin, seotentik mungkin. Terus kita ya punya prestasi juga membantu untuk bahan wawancara ya, karena pasti nanti disuruh cerita gitu kan, jadi bahan ceritanya juga. Karena wawancara itu benar-benar ya mereka cari tahu tentang kita juga sih dari berdasarkan esai kita itu. Jadi kalau banyak prestasinya juga banyak yang dibicarakan waktu wawancara, dan juga pasti wawancaranya berjalan dengan lancar. Jadi ya selain itu ya pasti kemampuan bahasa Inggris juga itu harus tinggi, karena wawancaranya kita dalam bahasa Inggris awalnya. Minimal kita bisa ngomong dan bisa paham. Nggak harus yang native banget sih, tapi paham dan bisa mengutarakan apa yang kita mau sampaikan dengan baik gitu, terartikulasi dengan baik di situ. Kuncinya sebenarnya di bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris dan otentik. Di esai itu lebih memperkenalkan siapa diri kita gitu. Kasih itu sendiri, Rika gimana ya Kak? Kalau kemarin esai interview emang benar-benar yang pastinya ngelihat apa sih namanya, referensi. Kan zaman sekarang referensi esai lagi keluar negeri kayak LPDP itu udah banyak bertebaran gitu kan ya. Lebih ke kayak penulisan bahasanya sih kalau aku ngeliat referensi untuk penulisan esai, cuman isinya tetap emang benar kata, tapi tadi otentik dari diri kita. Kita ya flexing tentang kemampuan kita gimana, tapi jangan yang terlalu berlebihan juga sih. Maksudnya jangan apa ya, jangan sesuatu hal yang sebenarnya kemampuan yang sebenarnya kita pura-purain gitu. Jangan sekedar pamer doang juga. Jadi kalau kita pamer, tapi pamernya itu dalam artian ini bisa berguna loh buat ISMA gitu. Bukan sekedar aku hebat gitu aja, terus ISMA kan gak ada dapat benefit apa-apa kan gitu loh. Dia bilang aku hebat di ini, terus ya bagusnya itu kalau di ISMA itu bisa buat apa gitu. Gitu lah. Terus ada bikin esai, bikin interview kemarin tuh. Bikin interview. Wawancara. Jadi diri sendiri aja sih sebenarnya, dan percaya sama kemampuan diri kita.
keluarin semaksimal mungkin apa yang kita punya, kemampuan diri kita, dan doa orang tua pastinya juga tipsnya Tipsnya doa. doa diri kita sendiri juga, dan kemauan yang kuat juga sih. Maksudnya kalau emang udah pengen ya maksimalin, jangan setengah-setengah. Tapi dengar, tapi ini emang real ya kan Kak? Isma nih sulit banget tembusnya ya kan Kak? Dari Iya. sekian semester kemarin yang lolos berdua. Ini kayak kesempatan luar biasa. Itu tips and triknya boleh dicatat ya Sobat Hikmah. Karena Isma nih sungguh sangat-sangat rumit untuk ditembus gitu ya. Oh, sama ini juga sih pertimbangkan kemungkinan lolosnya ya, kayak tadi yang kata Syifa kan. Strategi juga sih. Strategi sih ada. Karena persaingannya itu kan per kampus dan per jurusan ya. Per kampus kemudian jurusan. Jadi kita mendaftar ke jurusan mana gitu, itu bisa berpengaruh ke dalam nanti kita lolos. Misalkan aku kemarin salah satu pilihannya itu Coventry University, itu pilihan pertama. Coventry itu ternyata yang paling banyak mendaftar, yang paling banyak peminatnya lah, itu nomor satu itu Coventry. Jadi otomatis gugur di situ karena sulit terusnya. Baru yang pilihan kedua USPSC itu tengah-tengah. Jadi bisa mas. Tapi sebenarnya ISMA tuh udah ngasih ini tuh kayak panduan dari, dia kan ngasih 3 pilihan ya buat kita. Dia bukan dia, maksudnya ISMA tuh kayak ngasih saran untuk pilihan pertama itu pilihan yang emang mimpi kita, kayak untuk negaranya kah atau mungkin universitasnya. Yang kedua itu saran dari kampus kalau nggak salah ya, dan sesuai sama yang kampus mau, mungkin misal saran dari kaprodi atau mungkin dosen kita. Dan yang ketiga itu lebih ke pilihan yang bisa dibilang yang memungkinkan. iya memungkinkan gitu. Paling mungkin pilihan aman. Dan itu aku lolosnya di pilihan aman. Jadi ternyata ada bisa milih 3 ya. Benar. Baru tahu nih kan. Tapi kalau mau pilih aman semua juga boleh. Itu caranya. Cuman itu saran Saran dari ISMA sendiri sih waktu itu. Semuanya ternyata udah ada arahannya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh biar kayak sebenarnya biar kita nggak asal-asalan juga gitu kan. Terus apalagi kalau kita misal asal-asalan terus keterima di negara atau host uni yang kita nggak pengen, tuh malah jadi kayak ngerasanya kok malah keterima di sini gitu kan. Pasti beberapa ada yang ngerasa gitu. Jadi biar nggak ada perasaan-perasaan gitu. Perasaan yang tidak enak nantinya ya. Berpengaruh. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Hikmah. Oh, banyak ya? Tampaknya penasaran banget soalnya Isma nih keluar negeri ya kan Kak? Kapan lagi keluar negeri? Jadi kegiatan paling berkesan di Isma. Jadi kalau ISMA itu ada satu kegiatan wajib namanya Culturize gitu ya. Itu kita awardee-nya disuruh untuk mengadakan event gitu, yang mengundang warga lokal, khususnya kalau bisa mahasiswa-mahasiswa di kampus uni kita. Itu menarik banget sih, seru banget. Kita mau perkenalkan budaya Indonesia, terus ada games gitu di situ, terus juga ada makanan Indonesia gitu. Kita masak sendiri di rumah banyak. Masak sendiri ya? Iya, bukan aku yang masak gitu. Jadi itu asik banget sih. Terus ada juga ini, kalau di Amerika itu ada yang namanya Thanksgiving. Itu memperingati kedatangan mereka ke benua Amerika, salah satu peringatan. Jadi mereka waktu datang gitu disambut dengan ayam kalkun dan jagung oleh orang native di sana. Terus itu diperingati gitu sebagai hari Thanksgiving. Itu kami ada ada organisasi yang mengarrange supaya kami bisa ikut event itu gitu. Dan itu seru banget sih. Itu bareng-bareng warga lokal juga sama mahasiswa internasional yang lain. Jadi ya mungkin itu yang paling aku ingat sama sekarang. Dan tak akan terlupakan ya. Ya. Paling berkesan. Kalau Kak Sila sendiri, Kalau aku sama sih, yang pertama
culturize dari ISMA itu ya, karena dari persiapannya pun sebenarnya sebelum departure sebelum keberangkatan benar-benar udah di prepare, dipersiapin mulai dari pembentukan tim segala macem ya, kayak bikin proker organisasi gitulah. Cuman apa ya, respon waktu selesai acaranya, waktu pelaksanaan acara sama selesai acara itu benar-benar apa ya, berharga banget karena dari pihak kampusnya benar-benar mengapresiasi. Jadi kan kalau di sana itu mulai dari pelaksanaan budaya Chinese, budaya Jepang, budaya Rusia, yang paling sering itu mereka bilang Indonesia untuk pertama kali itu jadi salah satu pelaksanaan yang paling seru gitu. Paling seru. Iya di sana, karena di sana ada membatik juga, kami bikin, terus acara pameran gitu ya, pameran budaya Indonesia. Kebetulan di situ kami ngambilnya Bali sama Jawa, kayak bikin booth gitu. Terus di sana sebenarnya para internasional sama lokal juga antusias sih sebenarnya, kayak batik-batik gitu dipajang, terus mereka pakai baju batik juga, terus makan-makan rendang yang tadi. Dan di sana kan emang juga banyak Melayu ya, jadi banyak yang kayak oh ini sama kayak rendang di Malay atau di Melayu, atau rendang kari khas Thailand juga oh hampir mirip gitu, tapi di Indonesia mungkin lebih pedas. Jadinya ada kayak diskusi juga di sini, dan nambah insight juga buat kita dan mereka. Terus yang paling seru dan lumayan mengerikan sebenarnya saya kan ya ada program kampus buat khusus mahasiswa internasional gitu. Di sana itu ada perayaan vegetarian festival. Jadi ya di sana aku lupa ya periodenya tuh dari kapan sampai kapan, cuman mereka yang gak makan daging, gak makan produk-produk dari hewani gitu. Dan itu bisa dibilang festival dari Chinese gitu. Terus di sana tuh ada kayak parade, dibuat parade festival. Jadi di sana orang-orang lokalnya itu ditusuk-tusukin. Iya, bener-bener kayak ditusuk. Iya, itu aku ngeliat trail di depan aku, mereka jalan lewat dan itu banyak banget. Pontianak juga. Iya. Nah di situ apa ya? Mulai dari perayaan budaya mereka, terus hal-hal mistis dan apa ya, mitos-mitos juga jadi pengalaman yang unik dan seru banget sih waktu itu untuk vegetarian festival. Kayak ngilu-ngilu juga ada yang ngeliat mereka ditusuk-tusukin di lidah, di pipi. Tapi seru sih. Seru tapi ngilu juga ya, bayanginnya aja ngilu gitu kan. Kemarin pas 17 Agustus kakak udah ikut ISMA, udah berangkat ke negara itu. Kira-kira pas perayaan kemerdekaan itu gimana? Ada event kah atau gimana? Ada sih, kalau kami kemarin ikut perayaan 17-an itu ada komunitas orang Indonesia di situ. Nah, jadi mereka rutin selalu ada 17-an gitu, dan asik banget sih emang. Ya, lumayan banyak juga ya, karena kan Missouri itu luas ya. Jadi orang-orang Indonesia pada ngumpul di situ. Seru banget ya, bisa ketemu orang Indonesia di luar negeri gitu. Iya, dan juga mereka bawa ini juga, ada yang nikah sama orang di sana. Jadi justru yang paling excited orang sananya deh. Ini paling MC-nya malah orang ini yang bule malah. Ada lomba-lomba gitu. Ada lomba-lomba ini, balap karung, ada tarik tambang. Kemarin kami main tarik tambang juga. Seru banget ya. Apalagi ya? Ya lumayan banyak lah, terus makan-makan juga di situ. Itu kami waktu itu kayak seminggu atau 2 minggu gitu di situ. Tapi udah pada kangen makanan Indonesia. Iya, jadi senang banget lah ada makanan Indonesia di situ. Ini 17 Agustus itu. Iya. Ternyata di luar masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Thailand kak, kalau kemarin tuh jadi kan kita kan ada SR-nya ya, kayak ketuanya gitu. Dia dapat kabar, kayak dapat undangan dari KBRI. Dan kebetulan kita jauh dari KBRI.
karena KBRI yang terdekat itu di Hatia yang ISMA Sarjana, terus juga PPI-nya Perhimpunan Pelajar Indonesia itu juga banyaknya di Hatia yang ISMA Sarjana gitu. Jadi kita pengen ke Hatia waktu itu, tapi perjalanannya jauh banget gitu kan, dan akhirnya kita mutusin buat kayak ngerayainnya di Phuket aja gitu, dengan cara ya gathering sesama Wardi aja sih waktu itu. Jadi Ternyata nggak ada lomba-lomba sih, nggak ada. ternyata beda ya kak, sarjana sama vokasi Iya, ismanya beda. memang dibedakan. Pilihannya juga beda kan, Beda. dan kalau kita vokasi ya sebenarnya kemungkinan lolosnya lebih tinggi sih daripada sarjana ya, karena ininya kuotanya ada yang disediakan khusus vokasi, dan kalau dihitung-hitung memang agak Kak, kita udah ngobrol panjang banget dan nemuin banyak fun fact baru, khususnya di luar negeri, di Amerika, di Thailand, dan tips and trick dari kakak sendiri. Kira-kira kakak ada closing statement buat sobat Hikmah di rumah? Closing statement. Kalau dari aku sih, buat kalian yang ngerasa underprivileged kayak aku, please jangan ngerasa jangan ngerasa kalian nggak mampu. Kalau kalian punya banyak mimpi gitu, capek itu pasti ada, tapi jangan nyerah, karena aku ngerti banget dan ngerasa juga sebagai orang yang dari keluarga yang underprivileged. Menurut aku buat kalian yang punya mimpi banyak, terus lanjutkan buat kalian mencapai itu sampai kalian berhasil. Kalau kalian capek ya istirahat aja, tapi please jangan berhenti, jangan nyerah sih, tetap semangat kejar mimpi. kalau aku sih coba aja ya. Intinya coba aja ya. Coba aja lah. Baik, terima kasih Kak David, Kak Syifa udah mau hadir di podcast kita dan sharing-sharing panjang sama Sobat Hikmah. Dan lupa dicatat hal-hal poin-poin pentingnya guys. Jadi dari kami, aku Puan Gusti Halilutia Dan aku Betul Diawati. Idia undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam First Mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Terima kasih. Yeah. Dadah.